Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala khairil wara fil barri wal bahri ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna 'anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadits syarif, an-nasu niyamun fa idza matu intabahu. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin. Amma ba'du. Hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, marilah selalu kita panjatkan, kita haturkan, kita lesatkan puja-puji kita, kesaksian kita, munajat kita kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala yang tak pernah jeda memberikan kepada kita semua nikmat-nikmat yang selalu dalam asa kita, nikmat-nikmat yang selalu kita harapkan dan kita dambakan setiap waktu, setiap saat. Mudah-mudahan kita semua selalu dianugerahi rasa syukur yang tak terhingga serta rasa sabar yang juga tidak pernah berjeda. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga Allah selalu curahkan pada junjungan alam, kekasih agung Nabiullah Rasul akhir zaman, pemungkas para nabi dan utusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga untuk keluarganya yang suci dan para sahabat yang setia. Mudah-mudahan hari-hari yang lalu, hari ini dan hari-hari ke depan kita selalu berada dalam pancaran cahaya yang dipancarkan oleh kenabian Rasulullah, dan kita selalu menyerap keteladanan beliau agar kelak kita bisa berhak untuk mendapatkan setetes ataupun secuil syafaat dari yang beliau miliki nanti pada hari keabadian kelak. Amin ya rabbal alamin. Amin. Bapak-bapak dan ibu-ibu semua yang saya hormati, pada malam hari ini kita bersama-sama di sini dalam rangka mengenang wafatnya putri dari Bapak Ahmad Budi Marman yang bernama Neng Afila Carissa, yang kita sudah sama-sama tahu musibah yang menimpa Ananda Carissa ini, Ananda Afila ini. Dan ketika seorang jiwa di antara kita meninggalkan alam fana ini, maka buat kita umat beriman, mengingatkan kita semua bahwa kita hidup ini pasti akan berpulang. Setiap kelahiran pasti ada kematian, setiap awal pasti ada akhiran. Dan ketika seseorang di antara kita pergi meninggalkan kita, meninggalkan alam fana menuju alam yang baka, maka untuk kita semuanya sekaligus juga, selain kita berdoa pada Allah Azza wa Jalla untuk almarhumah khususnya, juga untuk kita semua adalah pelajaran yang harus kita petik setiap peristiwa itu terjadi di depan mata kita atau yang kita dengar oleh telinga kita. Di antara yang membedakan kita umat beriman dengan orang-orang yang tidak percaya adanya Tuhan atau orang-orang ateis adalah kepercayaan, keyakinan, keimanan tentang adanya hari akhir, tentang adanya hari akhirat atau yang disebut dengan eskatologi atau yaumul ma'ad, hari kembali manusia ke alam keabadian, ke alam bako, ke alam yang merupakan kelanjutan dari perjalanan yang kita lalui hari ini di alam dunia. Mungkin kita merasa atau berpikir bahwa kita hari ini sedang terjaga. Kita berpikir bahwa hari ini kita dalam dunia bisa melihat, kita bisa mendengar, kita bisa merasa, kita merasa bahwa ini kita sedang terjaga, kita sedang sadar, kita sedang melihat itu semuanya menjadi saksi-saksi atas semua peristiwa yang ada di depan kita.
menjadi pendengar-pendengar bagi semua yang kita dengar. Tetapi dalam sebuah hadis Rasulullah pernah bersabda, justru sebaliknya, ketika kita sekarang tengah hidup ini, sesungguhnya kita bukan sedang terjaga, tetapi kita justru sedang tertidur. Kapan kita terjaga dari tidur panjang kita dalam dunia ini? Jawabannya adalah nanti ketika kita sudah mati, maka kita segera tersadar dari tidur kita dalam dunia yang sangat fana. Rasul bersabda, "An-nasu niyamun, fa idza matu intabahu." Manusia itu sekarang tengah tertidur. Kita yang matanya melihat ini sedang tertidur. Kita yang matanya memandang ini sedang tertidur. Kita yang telinganya bisa mendengar ini sedang tertidur. Semua indera yang kita punya yang sekarang aktif ini semuanya bukan sedang terjaga, tetapi secara ruhani kita semua sesungguhnya sedang tertidur. Lalu kapan kita terjaga dari tidur kita dalam dunia ini? Kata Rasulullah, "Faiza matu intabahu." Maka ketika nanti mereka sudah mati, maka mereka terjaga dari tidur mereka dalam dunia. Jadi ini membalikkan cara pikir kita. Selama ini kita mungkin berpikir bahwa kita sekarang dalam dunia ini sedang terjaga, dan nanti ketika kita mati kita tengah tertidur. Tetapi sebaliknya kata Rasulullah, justru kematian adalah keterjagaan, dan kehidupan dalam dunia justru adalah ketiduran atau kondisi tidur. Dan ini juga ditegaskan dalam Al-Quran. Allah berfirman, "Laqad kunta fi ghaflatin min hadza, fakashafna 'anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid." Laqad kunta fi ghaflatin min hadza. Sungguh engkau sedang berada dalam kelalaian, dalam ghaflah min hadza, tentang hal ini. Fakashafna 'anka ghita'aka, kemudian kami singkapkan darimu penyumbatnya, penghalangnya, penutupnya. Fabasaruka al-yawma hadid, maka ketika itu pandanganmu yang semula tidak bisa melihat alam ruh menjadi tajam ketika sudah mati. Jadi sekarang kenapa kita dalam dunia disebut sedang tidur? Karena kita tidak bisa melihat alam realitas yang sesungguhnya. Yang kita lihat ini benda-benda, ini adalah dunia maya. Dunia maya bukan hanya dunia medsos, tetapi dalam kacamata spiritual yang kita lihat hari ini, benda-benda, gelasnya, rumahnya, bangunan-bangunan, dan semuanya, termasuk orang-orang depan kita ini semuanya adalah maya. Dalam kacamata ruhani, dalam kacamata spiritual, yang cantik, yang ganteng, yang mancung, yang pesek, yang panjang, yang pendek, semuanya adalah maya yang kita saksikan ini. Sedangkan yang sesungguhnya adalah yang ada dalam diri kita yang tidak terlihat. Tangan boleh bagus, mata boleh ada dua mata yang kita punya, tetapi seandainya kekuatan inner power yang ada dalam diri tubuh ini tidak berfungsi, maka mata tak akan bisa melihat, mulut tak akan bisa berbicara, telinga tak akan bisa mendengar. Maka yang menggerakkan kita ini, tubuh kita ini siapa? Bukan tubuh. Yang menggerakkan tubuh kita ini semuanya adalah kekuatan dalam inner power yang menggerakkan kita, itu bersifat spiritual. Dan sekalipun dibedah, dibelet, berdarah-darah, kekuatan dalam itu tidak akan nampak. Karena itu adalah bersifat spiritual, sehingga tidak material, tidak bendawi. Maka sekalipun kita punya fisik yang bagus dan sehat, kalau kekuatan dalam kita tidak berfungsi, maka kekuatan fisik kita tidak bermakna apa-apa. Banyak orang yang sehat fisiknya, tetapi secara rohani ia seperti sedang tersesat, seperti sedang menyimpang, seperti sedang tidak punya acuan, seperti tidak sedang punya panduan dan sebagainya, karena inner power dia sedang terombang-ambing, atau mungkin sedang terguncang, atau bahkan sedang menyimpang dan tersesat. Maka ketika hari ini kita bersama dalam dunia ini, sesungguhnya yang kita lihat ini semuanya bagaikan mimpi-mimpi, karena kita semua sedang tidur. Dan yang kita lihat ini bukan alam hakikat. Yang kita lihat ini semuanya adalah alam yang bersifat metafor belaka. Sedangkan hakikatnya adalah sesuatu yang bersifat ruhani. Dan kapan mata kita bisa kembali awas, bisa melihat inner power,
ruhani yang ada di tubuh kita, bahkan ruhani yang ada di benda-benda yang kita saksikan, yang kita lihat, semua yang ada di sekitar kita ini, jawabannya ada nanti ketika kita sudah mati. Maka saat itulah fakashafna anka ghita'aka fabasarukal yawma hadid, maka kami singkapkan penyumbat pandangan itu, akan kami singkapkan penghalang pandanganmu itu. Fabasarukal yawma hadid, maka saat itulah pandangan yang hari ini kita buta, nanti sejak kita mati kita terjaga dan bisa melihat alam ruhani yang saat di dunia tidak nampak di depan mata kita. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang husnul khotimah. Amin. Semoga kita semua semakin hari menambah amal kebaikan dan manfaat, menjauhkan dari hati kita kebencian, dendam, kesumat, mulut-mulut yang membakar, mulut-mulut yang memprovokasi, lidah-lidah yang terus menyebarkan kebencian dan dendam, kesumat kepada siapapun. Semoga kita segera akhiri dan kita kembali menjadi manusia-manusia fitri, manusia-manusia yang tahu jati diri dengan sebaik-baiknya, bahwa kita ini bukan siapa-siapa, bahkan kita juga bukan apa-apa, karena nanti kita semua hanya tulang belulang, dan ketika kita terjaga nanti kita tidak punya siapa-siapa lagi kecuali amalan kita dan doa-doa yang dipanjatkan oleh keluarga yang kita tinggalkan. Mudah-mudahan nanti orang-orang kita tinggalkan, pasangan-pasangan kita, anak keturunan kita, saudara-saudara kita, dan umat muslim sekitar kita, kelak menjadi para pendoa untuk kita semuanya. Ketika hari ini kita mendoakan orang yang sudah wafat di antara kita, maka mudah-mudahan kita pun pada waktunya akan didoakan oleh orang-orang. Amin ya rabbal alamin. Itu saja barangkali Bapak Ibu semua sebagai kata pengantar, sebagai pengingat kematian, sebagai nasihat kematian untuk khususnya buat diri saya pribadi, umumnya buat kita semua. Mudah-mudahan semua perjalanan hidup kita ini dari awalnya, tengahnya hingga akhirnya selalu mengantarkan kita semakin dekat kepada Allah, mempersiapkan diri dengan amal-amal yang soleh, mempersiapkan diri dengan amal-amal yang bermanfaat kepada banyak orang semampu kita, sehingga itu semua bisa menjadi bekal kita pulang menghadap Allah Azza wa Jalla. Hari ini kita masih tidur, besok lusa kita akan segera terbangun, dan semoga bangun kita benar-benar bangun yang dipenuhi dengan perlindungan dan penjagaan dari Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin. Sakitu rupin anu kapihatur, hapunten anu kasuhun. Mudah-mudahan apa yang tadi saya sampaikan khususnya bermanfaat buat diri saya pribadi, dan umumnya buat kita semuanya. Dan marilah kita lanjutkan acara kita dengan bersama-sama berzikir pada Allah Azza wa Jalla, melesatkan kalimat-kalimat thayyibah, mengetuk pintu-pintu kebesarannya, mengetuk pintu-pintu kagungannya, mengetuk pintu langit rahmaniyah dan rahimiyah Allah tabaraka wa ta'ala, agar dia tak pernah jeda menganugerahi kita semuanya nikmat, rahmat, maghfirah, dan khususnya untuk almarhumah serta seluruh keluarga besar yang nanti akan kita sebutkan satu persatu, dan juga keluarga besar kita yang bisa kita sebutkan, yang kita bisa sebutkan di hati kita masing-masing. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sya'un lillahi lahu al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wal anbiya wal mursalin wal awliya'is salihin wal ulama'il 'amilin
والشهداء المقبولين والمجاهدين في سبيل الله رب العالمين والمتعلمين والمعلمين المبتغين رضا الله العزيز العليم في مشارق الأرض مغاربها أينما كانوا وكيفما كانوا شر لله لما الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.